Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisa kebutuhan aplikasi Jagawana, yaitu jaringan partisipatif penjaga warisan alam. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri dan Iqbal Pasha Hamdani. Latar belakang. Proyek ini berangkat dari sebuah keresahan nyata. Kita tahu bahwa warisan alam Indonesia sedang menghadapi ancaman serius, mulai dari deforestasi hingga perusakan habitat. Masalah utamanya adalah keterbatasan pengawasan. Jumlah polisi hutan dan BKSDA sangat terbatas untuk menguasai jutaan hektar lahan kita. Di sisi lain, masyarakat lokal sebenarnya siap melapor, tapi sistem pelaporan saat ini lambat dan terhambat birokrasi. Banyak laporan di media sosial yang viral, tapi datanya tidak terstruktur dan sulit diverifikasi oleh aparat. Akibatnya, respon jadi terlambat dan kerusakan sudah terlanjur parah. Oleh karena itu, kami menghadirkan solusi bernama Jagawana. Ini adalah sebuah platform pelaporan dan pemantauan internal berbasis komunitas. Tujuan utama kami sederhana. Kami ingin menghubungkan masyarakat lokal sebagai garda terdepan di lapangan, langsung dengan regulator secara real time. Kami mengubah laporan yang tadinya sekedar viral menjadi data deteksi dini yang terstruktur dan berbasis terbukti. Kemudian, metodologi. Untuk merancang solusi ini, kami menggunakan pendekatan human-centered design dengan dua metode riset. Pertama, secondary research, di mana kami mencari jurnal, aplikasi, dan website yang berkaitan dengan hutan menggunakan platform yang terpercaya. Setelah menemukannya, kami akan berdiskusi sekiranya jurnal, aplikasi, dan website sudah sesuai dengan pembahasan kami. Kemudian wawancara atau primary research. Kami mewawancari 3 kelompok user, yaitu masyarakat, individu, koordinator lapangan, dan regulator. Kami mengajukan beberapa pertanyaan terkait kemudian jawaban dari user yang akan dicatat. Kemudian temuan. Masuk ke temuan, riset sekunder referensi pertama kami adalah Global Forest Watch. Aplikasi Global Forest Watch merupakan platform digital yang memantau perubahan tutupan hutan di seluruh dunia secara real time. Global Forest Watch menyediakan peta interaktif dan data pembaruan hutan secara berkala. Aplikasi ini mirip dengan ide Jagawana karena sama-sama berfokus pada pengawasan dan pelestarian hutan melalui teknologi informasi. Kemudian yang kedua, kami merujuk pada studi ilmiah dari CIFOR tentang sistem monitoring. Studi oleh jurnal ini menjelaskan bagaimana komunitas lokal di Indonesia dapat dilibatkan dalam monitoring restorasi gambut pit swamp menggunakan teknologi sederhana dan basis data online. Studi ini memberikan kerangka bagaimana sistem monitoring berbasis komunitas dapat dirancang melibatkan warga lokal sebagai penguasa lapangan, menggunakan instrumen teknis minimal, dan menghubungkan ke database daring, cocok dijadikan referensi untuk bagian teknis aplikasi Jagawana. Referensi yang ketiga kami ambil yaitu dari Timbay. Untuk Timbay adalah This is my backyard, adalah rangkaian alat digital untuk pelaporan dan pemantauan yang dirancang khusus untuk jurnalis, warga, dan aktivis. Timbay terdiri dari 3 alat yang saling terintegrasi, yaitu aplikasi pelaporan, dashboard investigasi, dan alat narasi. Pengguna dapat menggunakan aplikasi pelaporan terskripsi untuk membuat laporan yang dapat disinkronkan dengan dashboard untuk agregasi, analisis, dan visualisasi data. Timbay
telah digunakan secara luas di Afrika dan Asia Tenggara, terutama oleh organisasi masyarakat sipil dan juga beberapa kelompok asli atau masyarakat adat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Iqbal Pasha Hamdani. Baiklah, selanjutnya ini adalah hasil temuan lapangan kami dari wawancara dengan Pak Taufik, Saudara Arik, dan Saudara Mafaza Ofar. Kami memetakan masalah menggunakan affinity diagram. Di sini ada affinity diagram level 1, di mana kami menemukan 3 masalah utama atau pains. Nah, di mana yang pertama adalah sinyal sulit. Sinyal sulit di hutan susah sinyal, jadi laporan sering tertunda. Kemudian, keraguan pelapor, warga takut laporannya salah atau dianggap hoaks, dan respon lambat. Warga merasa laporannya tidak ditindaklanjuti. Lanjut. Nah, berikut adalah affinity diagram level 2, di mana di sini kami mengelompokkan apa-apa saja affinity diagram yang sudah kami temukan di level 1 tadi. Sehingga sudah ada yang pertama kelompok A identitas, kemudian ada kelompok B keadaan, kemudian juga ada, tolong dilanjut, ada kelompok C masalah dan kelompok D solusi atau harapan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada value proposition canvas dari pelapor individu masyarakat lokal. Berdasarkan masalah tadi, kami merancang VPC ini untuk pengguna pertama kami, yaitu pelapor individu dari masyarakat lokal. Nah, masalah atau pains terbesar mereka adalah sinyal yang hilang timbul dan ketakutan data tidak akurat. Adapun solusi atau pain relievers yang kami tawarkan di Jagawana adalah fitur offline mode. Mereka bisa simpan draft laporan di tengah hutan dan otomatis terkirim saat ada sinyal. Nah, format terstruktur. Aplikasi mewajibkan foto dan lokasi GPS sehingga warga tidak perlu ragu datanya kurang lengkap. Tolong lanjut. Kembali. Nah, yang kedua ada VPC dari koordinator lapangan, yaitu untuk aktivis atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, masalah atau pains mereka lebih ke arah teknis di lapangan, seperti menemukan infrastruktur wisata yang rusak, seperti sampah, air bersih, atau jalan atau trek yang tidak mendukung. Tapi bingung lapor kemana. Nah, solusi kami adalah menciptakan alur koordinasi transparan antara si koordinator lapangan ini dengan regulator. Di mana di sini Jagawana menyediakan fitur pelaporan khusus, tapi untuk yang non-darurat, yang menghubungkan temuan aktivis ini langsung ke dashboard regulator agar bisa segera diperbaiki. Baik, kita lanjut. Nah, untuk VPC daripada regulator ini terlebih khusus untuk DLHK dan BKSDA. Nah, di sini mereka adalah pengguna ketiga kami. Masalah utama mereka adalah menerima laporan yang katanya informasinya itu tidak jelas dan seringkali atau bisa-bisa itu hanyalah konflik sosial. Kemudian juga masalah dari mereka ini alur birokrasi yang ribet gitu. Jadi saat laporan masuk harus diserahkan ke atasan terlebih dahulu, baru nanti ditindaklanjuti. Nah, adapun solusi yang kami tawarkan dari pihak Jagawana adalah data berbasis bukti, di mana laporan yang masuk ke meja regulator sudah terstandarisasi, yaitu ada foto dan koordinatnya yang lengkap. Kami juga memfilter pelapor hanya yang terverifikasi sebagaimana dua kelompok user sebelumnya untuk mengurangi spam dan laporan palsu. Baik, kita lanjut ke bisnis model kanvas. Nah, yang pertama di sini bisnis model kanvas untuk pelapor individu atau dari masyarakat lokal. Nah, di sini ada BMC-nya yang menggambarkan sistem Jagawana. Untuk sistem Jagawana ini kami akan menyimpulkannya ini menjadi satu. Mungkin bisa dilanjut dulu. Nah, berikut sini ada BMC untuk koordinator lapangannya. Lanjut lagi. Ada BMC untuk si regulator. Nah, jadi di sini bisnis model kanvasnya ini sudah menggambarkan seluruh sistem daripada aplikasi Jagawana secara keseluruhan, di mana inti dari
value propositions kami adalah menyediakan data laporan terstruktur dan menciptakan alur koordinasi yang transparan. Nah, adapun key resources kami adalah mobile app untuk pelapor dan web dashboard untuk regulator. Untuk key partners kami dari pihak Jagawana adalah pelapor terverifikasi itu sendiri selain daripada si regulatornya. Nah, karena merekalah mata dan telinga daripada sistem Jagawana ini. Lanjut. Nah, sebagai kesimpulan, Jagawana ini hadir bukan sekadar aplikasi, tapi sebagai jembatan teknologi untuk memberdayakan masyarakat. Kami ingin menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan pelestarian alam yang didukung oleh sistem verifikasi kuat dari pemerintah. Adapun si Jagawana ini bukan hanya sistem verifikasi saja, tapi juga merupakan sistem pelaporan yang dapat koordinasi antara regulator, kemudian koordinator di lapangan, dan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.